Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahidatul Ashifa Fiandri, kelas 72 Fatimah, SMP Negeri Manadi, Pekanbaru. Saya akan membawakan cerita fantasi yang berjudul Cinderella. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang gadis yang cantik dan manis bernama Cinderella. Ia tinggal bersama ibu tiri dan kedua saudara tirinya yang sangat kejam. Setiap hari, Cinderella selalu disuruh mengerjakan pekerjaan rumah. Namun, Cinderella tidak pernah mengeluh dengan pekerjaan yang diberikan. Tidak jauh dari rumah Cinderella, terdapat istana raja yang begitu indah. Pada suatu hari, di istana raja mengadakan sayembara pesta dansa. Karena pangeran ingin mencari gadis untuk menjadi pendamping hidupnya. Mendengar kabar itu, ibu tiri dan kedua saudara tirinya sangat antusias datang ke acara tersebut. Aku akan datang ke pesta dansa itu dan akan berdansa bersama pangeran, ujar kakak sulung. Jangan mimpi kak, pasti pangeran akan memilihku karena aku lebih cantik darimu, ujar kakak kedua. Ibu pasti akan sangat bahagia jika di antara kalian bisa menikah dengan pangeran, kata si ibu tiri kepada kedua putrinya. Pesta dansa itu pun juga terdengar oleh Cinderella. Ia pun meminta izin kepada ibu tirinya agar bisa datang ke acara tersebut. Bolehkah aku ikut ke pesta dansa bersama kalian, Bu? Tanya Cinderella. Ibu tiri dan kedua saudara tirinya pun tertawa dan memandang rendah Cinderella. Hai kau gadis muda, kau hanya akan menghinaku saat berada di sana, kata si ibu tiri. Karena orang hanya akan tertawa saat melihatmu di sana, kata kedua saudara tirinya. Hari pesta dansa itu pun sudah tiba. Semua orang yang berada di rumah Cinderella pergi ke acara tersebut, kecuali dirinya. Cinderella lalu masuk ke kamarnya dan menangis karena ia sangat sedih. Ia pengen sekali pergi ke acara tersebut seperti gadis lainnya. Saat Cinderella sedang sedih, tiba-tiba muncullah seorang ibu peri dari jendela kamarnya, lalu berkata, "Berhentilah menangis anak baik," ucapnya. Lalu Cinderella pun terkejut dan menghapus air matanya. "Aku sangat ingin datang ke pesta dansa itu," ucapnya sambil menangis. "Ayo kita ke taman dan bawakan aku sebuah labu," kata si ibu peri. Lalu Cinderella membawa sebuah labu dan memberikannya kepada ibu peri. Kemudian ibu peri menyihir labu itu dan merubahnya menjadi kereta emas. Setelah itu, ibu peri menyuruh Cinderella mengambil seekor tikus dari perangkapnya dan mengubahnya menjadi seorang kusir. Setelah itu, ibu peri mencari 6 ekor kadal dan merubahnya menjadi 6 orang pria pengiring kereta kuda. "Apakah kau tidak senang dengan semua ini, Cinderella?" tanya ibu peri. "Tapi, haruskah aku datang ke pesta dansa itu dengan pakaian compang-camping seperti ini?" jawab Cinderella. Lalu, ibu peri menyihir pakaian lusuhnya Cinderella menjadi gaun yang sangat indah dan memberikannya sepasang sepatu kaca terbaik. Dengan pakaian yang indah dan kereta kuda, lalu ia pergi menuju istana. Namun sebelum pergi, ibu peri menitip pesan kepada Cinderella bahwa ia harus meninggalkan pesta dansa itu tepat pukul 12 malam. Kehadiran Cinderella membuat semua tamu terpana, termasuk pangeran. Lalu pangeran mengajak Cinderella untuk berdansa bersamanya. Mereka sangat serasi. Ibu tiri dan kedua saudara tirinya sangat kesal melihatnya. Tak terasa waktu pun berlalu, suara lonceng tengah malam pun berbunyi. Cinderella bergegas meninggalkan pesta dansa itu, namun pangeran menahannya. Cinderella tidak menghiraukan pangeran. Ia tetap berlari sehingga tak sadar bahwa ia meninggalkan sebelah sepatu kacanya. Pangeran sangat penasaran dengan Cinderella. Dia akan mencari gadis pemilik sepatu kaca dan berjanji akan menjadikannya sebagai pendamping hidupnya.
Pangeran dan pengawalnya mencari pemilik sepatu kaca tersebut. Satu demi satu rumah didatanginya, namun tidak ada satupun gadis yang cocok kakinya dengan sepatu kaca yang dibawanya. Akhirnya, pangeran datang ke rumah Cinderella. Lalu pangeran berkata, "Apakah tidak ada gadis lain di rumah ini?" tanya si pangeran. Lalu Ibu Tiri menjawab, "Tidak ada, hanya 2 gadis putriku ini," jawab si Ibu Tiri. Ternyata sepatu kaca itu pun juga tidak cocok dengan kaki kedua putrinya. "Baiklah, aku akan mencarinya ke tempat lain," kata si pangeran. Saat pangeran dan pengawalnya keluar, tiba-tiba ia melihat seorang gadis dari jendela. Ia pun mengatakan hal itu kepada Ibu Tiri. Akhirnya, Ibu Tiri menyuruh Cinderella keluar dari kamarnya. Pangeran terkejut karena sepatu kaca itu sangat pas dengan kaki Cinderella. Lalu, Cinderella mengeluarkan pasangan sepatu kaca miliknya. Sesuai dengan janji pangeran, akan menikahi gadis pemilik sepatu kaca dan menjadikannya putri kerajaan miliknya. Cinderella hidup bahagia selamanya bersama pangeran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.